Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ilham Afriandi, NPM 06.2018.1.0693. Di sini saya akan menjelaskan tentang database yang telah saya buat sesuai dengan ERD dan PDM. Di sini ERD terdapat ada 4 entitas, yaitu admin, produk, karyawan, dan transaksi. Kemudian ada atribut-atributnya, yaitu adalah di admin, terdapat di admin, username, password, nama, jenis kelamin, alamat, tanggal lahir, nomor telepon. Nah, karyawan dan admin ini memiliki atribut yang sama. Kemudian ada transaksi, yaitu adalah di transaksi, ID karyawan, nama pembeli, total, bayar, kembalian. Kemudian ada produk, yaitu adalah ada ID produk, ID admin, nama produk, jenis produk, stok, dan harga. Juga di sini ada sebuah entitas baru di dalam transaksi, yaitu terdapat ada ID transaksi, ID produk, stok yang dibeli, dan subtotal. Oke, kita lanjut ke SQL-nya. Sebelum kita buat sebuah database, kita masuk ke dalam SQL Plus-nya, yaitu ketik saja SQL Plus System, kemudian kita masukkan password-nya. Nah, setelah itu kita buat table space-nya terlebih dahulu. Di sini saya menamakannya Ilham 0693, 06943, kemudian data filenya kita simpan di data D, kemudian size-nya 30 MB. Nah, setelah kita buat table space, kita buat user, yaitu saya namakan milham titik m underscore 0653. Kemudian identifier-nya yaitu adalah password-nya, yaitu adalah ilham. Default table space-nya yang diakses yaitu adalah ilham 0653 ini. Kotanya adalah 30 MB. Kemudian kita beri hak akses. Nah, menggunakan perintah grant all privilege. Kemudian kita konekkan, kita login ke user tersebut tadi menggunakan perintah con. Nah, kemudian kita buat tabelnya. Pertama kita buat tabel admin terlebih dahulu. Kita namakan admin 06943 untuk langkah yang pertama. Di sini dapat ada ID admin, username, password, nama, jenis kelamin, alamat, tanggal lahir, dan nomor telepon. Nah, untuk ID admin kita jadikan sebagai primary key-nya. Untuk ID admin, username, dan password ini terdapat dalam not null, yaitu harus terisi. Kemudian yang kedua kita buat tabel karyawan. Nah, ini isinya sama, ada di karyawan, username, password, nama, jenis kelamin, alamat, tanggal lahir, dan nomor telepon. Nah, ID karyawan kita jadikan sebagai primary key-nya. Kemudian kita buat tabel produk. Di sini terdapat ada atribut ID produk, ID admin, nama produk, jenis produk, stok, harga, dan ID produk. Nah, stok dan harga. Kemudian kita jadikan ID produk ini sebagai primary key. Nah, di sini terdapat ID admin. Padahal di atas tadi sudah ada. Nah, nanti kita jadikan ID admin ini sebagai foreign key atau FK-nya. Kemudian kita buat tabel transaksi. Di sini dapat ada ID transaksi, ID karyawan, nama, total, bayar, dan kembalian. Nah, untuk ID transaksi ini kita jadikan sebagai primary key. Nah, untuk ID karyawannya nanti kita jadikan sebagai foreign key. Kemudian terdapat tabel detail transaksi. Nah, di sini terdapat ID transaksi, ID produk, stok yang dibeli, dan subtotal. Untuk tabel detail transaksi ini tidak memiliki sebuah primary key, hanya ada foreign key, yaitu ada ID transaksi dan ID produk. Oke, untuk langkah selanjutnya kita relasikan tabel-tabel di atas tadi. Nah, untuk yang pertama kita relasikan
antara tabel produk dan tabel admin. Nah, kita saya menggunakan perintah constraint admin varike yang direferensikan dari tabel admin, atributnya ID admin. Kemudian, untuk relasi yang kedua, yaitu adalah relasi dari tabel transaksi dan tabel karyawan. Di sini kita gunakan add constraint. Dan varike-nya yaitu adalah ID karyawan di tabel transaksi. Kemudian direferensikan dari tabel karyawan, atribut ID karyawan. Kemudian untuk relasi yang ketiga, yaitu adalah antara detail transaksi. Dan juga dari tabel transaksi dan produk. Yang pertama itu kita transaksi terlebih dahulu. Nah, ambil dari atribut transaksi, yaitu adalah ID transaksi. Kemudian kita referensikan dari tabel transaksi, atributnya yaitu adalah ID transaksi. Kemudian yang berikutnya yaitu adalah ID produk, akan berperan sebagai varike, direferensikan dari tabel produk, atributnya yaitu adalah ID produk. Kemudian untuk langkah berikutnya kita buat perintah sequence. Nah, di sini saya sebagai contoh menggunakan ID admin sebagai sequence-nya. Sini terdapat minimal value, yaitu minimal yaitu adalah ID yang pertama. Untuk maksimalnya yaitu adalah 99. Kemudian ada start with, yaitu dimulai dari angka 1. Untuk increment-nya, jadi setiap kita menambahkan admin akan bertambah 1. Kemudian untuk langkah berikutnya yaitu kita rename salah satu field. Nah, di sini saya rename kolom dari tabel transaksi dari sebuah atribut yang bernama nama menjadi nama pembeli skor 06943. Kita menggunakan perintah alter. Kemudian untuk langkah selanjutnya yaitu adalah untuk mengubah salah satu field menjadi atribut unik. Nah, saya ambil contoh dari tabel admin 06943 ini. Kita modify nomor teleponnya. Kita jadikan unik. Kenapa nomor telepon? Karena jika unik, data sebelumnya dan data berikutnya itu tidak boleh sama. Jadi harus berbeda. Nah, kan nomor teleponnya tidak boleh sama. Dari itu kita jadikan nomor telepon sebagai unik. Kemudian terdapat alter tabel admin. Langkah berikutnya yaitu adalah ubah salah satu field menjadi tipe data yang berbeda. Nah, kita dari tabel admin tadi kita modify dari tanggal lahir yang sebelumnya yaitu adalah varchar, kita ubah menjadi date. Nah, itu kita menggunakan perintah alter table dan modify. Nah, dari pembuatan tabel di atas akan menghasilkan hal yang akan jadi seperti ini. Apakah sesuai dengan apa yang telah kita buat tadi? Ada ID admin, username, password, nama, jenis kelamin, alamat, tanggal lahir, nomor telepon. Kemudian untuk karyawan terdapat ID karyawan, username, password, nama, jenis kelamin, alamat, tanggal lahir, nomor telepon. Kemudian ada ID produk. Untuk tabel produk yaitu adalah ID produk, ID admin, nama produk, jenis produk, stok, dan harga. Kemudian untuk tabel transaksi terdapat ID transaksi, ID karyawan, nama pembeli, total, bayar, kembalian. Kemudian detail transaksi terdapat ID transaksi, ID produk, stok yang dibeli, subtotal. Sesuai dengan atribut yang kita buat sesuai dengan PDM. Oke. Segini dari saya. Penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.